Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Mufliha, mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan penjelasan model pembelajaran Discover Learning dan contoh penerapannya dalam pembelajaran, yaitu pada pembelajaran hukum bacaan tajwid dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Tujuan dari pemaparan ini adalah yang pertama memahami model pembelajaran Discover Learning, dan yang kedua untuk menerapkan model pembelajaran Discover Learning dalam pembelajaran di kelas. Apa itu pembelajaran Discover Learning? Menurut Kurniasih, Discover Learning adalah aktivitas pembelajaran di mana materi disampaikan secara langsung kepada siswa. Selanjutnya, siswa dianjurkan untuk mengelola materi tersebut secara mandiri, di mana mereka harus bisa menemukan konsep berdasarkan data atau informasi dengan cara penelitian. Sedangkan menurut Rus Effendi, Discover Learning adalah model yang mengelola pembelajaran yang bisa membuat siswa mendapatkan ilmu pengetahuan secara mandiri dan belum diketahui oleh dirinya secara aktif. Dari dua pendapat atau dua pengertian mengenai pembelajaran Discover Learning, ada persamaan kata kunci, yaitu mandiri, sehingga pembelajaran Discovery Learning bagi siswa ini bisa disimpulkan bahwa siswa diarahkan untuk mencari konsep dari materi yang dipelajari melalui penelitian secara mandiri. Apa saja langkah-langkah dalam pembelajaran Discovery Learning? Ada 6 langkah dalam pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama adalah stimulasi. Pada tahap ini, peserta didik diberikan permasalahan yang belum ada solusinya sehingga memotivasi mereka untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah tersebut. Langkah yang kedua adalah problem statement atau identifikasi masalah. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang berkaitan dengan bahan ajar, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara. Langkah yang ketiga adalah data collection atau pengumpulan data. Pada langkah ini, peserta didik melakukan eksplorasi untuk mengumpulkan data atau informasi yang relevan secara terperinci. Bisa dilakukan dengan membaca literatur, mengamati objek, melakukan wawancara, melakukan uji coba, atau bisa dilakukan dengan menyebarkan angket atau kuesioner. Selanjutnya, pada langkah yang keempat adalah data processing atau pengolahan data. Pada langkah ini, peserta didik melakukan kegiatan pengolahan data atau informasi yang mereka peroleh pada tahap sebelumnya, lalu dianalisis dan diinterpretasi. Pada tahap yang kelima, yaitu verifikasi, peserta didik melakukan verifikasi secara cermat untuk menguji hipotesis yang ditetapkan dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil data processing. Kemudian tahap yang terakhir atau tahap yang keenam yaitu generalization. Pada tahap ini, peserta didik akan menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Bagaimana penerapan model pembelajaran Discovery Learning ini apabila kita implementasikan dalam pembelajaran hukum bacaan tajwid dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Tentu dalam kegiatan pembelajaran kita mempunyai 3 kegiatan pokok. Yang pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan ini terlebih dahulu kita memberi salam pembuka kepada siswa, kemudian mengajak peserta didik untuk berdoa, menyapa peserta didik mengingat kembali pembelajaran sebelumnya, menyampaikan agenda pembelajaran pada hari ini dan menyampaikan tujuannya. Yang dalam hal ini agenda pembelajarannya adalah hukum bacaan tajwid dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 yang bertujuan untuk mengidentifikasi hukum bacaan tajwid apa saja yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155.
Yang kedua adalah kegiatan inti, karena dalam pembelajaran ini menggunakan model discovery learning, maka kita harus menerapkan 6 langkah-langkah dalam pembelajaran discovery learning. Pada langkah yang pertama, yaitu langkah stimulasi, kita bisa memberikan pertanyaan yang bisa memancing peserta didik untuk menyampaikan atau mengemukakan pengalaman belajarnya mengenai hukum bacaan tajwid dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Kita bisa memberikan pertanyaan seperti, siapakah yang sebelumnya pernah mempelajari hukum bacaan tajwid dalam Al-Quran? Apa saja macam-macam hukum bacaan tajwid dalam Al-Quran? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan stimulasi. Yang kedua, pada tahap problem statement atau identifikasi masalah, nah kita bisa menayangkan atau memberikan rekaman bacaan Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Nah, pada tahap yang ketiga atau data collection, yaitu pengumpulan data, kita meminta peserta didik untuk membentuk kelompok menjadi 5 kelompok, kemudian memberikan lembar kerja, kemudian siswa diminta untuk mengidentifikasi hukum bacaan apa saja yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Pada tahap yang keempat, yaitu pengolahan data atau data processing, guru meminta setiap kelompok untuk maju secara bergantian mempresentasikan hasil diskusinya mengenai hukum bacaan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Nah, pada tahap yang kelima ini, peran guru untuk mengajak peserta didik mengkolaborasikan hasil temuan dari berbagai kelompok mengenai hukum bacaan yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Nah, pada tahap yang keenam ini atau generalisasi session, peserta didik dapat menyimpulkan hukum-hukum bacaan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Nanti guru bisa membantu menjabarkan apa saja hukum bacaannya, kemudian ayat tersebut dibedah dari kata per kata untuk menyimpulkan disebut dengan hukum bacaan apa saja dalam kata tersebut yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Tahap yang ketiga dari kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan penutup. Guru melakukan refleksi bersama dengan siswa, memberikan penugasan, menyampaikan agenda pembelajaran berikutnya, mengapresiasi siswa dan mengucapkan terima kasih, dan berdoa sekaligus menutup dengan salam. Nah, dari pemaparan mengenai pembelajaran discovery learning dan penerapannya, ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan pembelajaran discovery learning diantaranya bisa meningkatkan motivasi intrinsik peserta didik. Pembelajaran menjadi lebih bermakna, pembelajaran dibangun berdasarkan pengalaman peserta didik dan mendorong belajar peserta didik secara mandiri. Adapun kekurangannya, pembelajaran discovery learning ini menghabiskan banyak waktu, membutuhkan banyak sumber daya, dan tidak semua guru mahir mengelola discovery. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.